Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini sumber kita satu nih, tapi penting banget. Karya monumental Albert Aurani, A History of the Arab Peoples. Nah, kita mau fokus ke satu bagian spesifik yang disebut Aurani sebagai puncak kekuatan Eropa. Itu periode antara 1914 sampai 1939. Aurani sendiri bilang, merangkum sejarah bangsa Arab itu rumit ya. Wilayahnya luas, pengalamannya beda-beda. Misi kita sekarang, kita coba bongkar gimana sih menurut Aurani puncak kekuasaan Eropa ini terjadi. Terus gimana masyarakat lokal merespons tekanan yang, belum pernah ada sebelumnya ini. Dan gimana identitas-identitas baru mulai kebentuk di tengah semua ini. Oke, mari kita mulai aja ya. Sip, periode 1914-1939 ini memang krusial banget. Kalau abad ke-19 itu kan Eropa masuknya lewat ekonomi, lewat reformasi yang kadang dipaksa, kadang ditiru gitu ya. Nah, era setelah Perang Dunia Pertama ini udah soal konsolidasi kekuasaan politik langsung. Seperti yang dijelasin Orani di bab 19 itu, Kekaisaran Ottoman kan runtuh tuh setelah perang. Nah, ini buka pintu lebar-lebar buat Inggris sama Prancis buat meneguhkan kontrol mereka ke level yang nggak tertandingi sebelumnya. Hampir semua wilayah Arab kecuali ya jantung Arabia sama Yaman Utara itu jatuh di bawah kendali Eropa, entah langsung atau semi langsung. Wah, jadi ini benar-benar beda ya skalanya. Bukan cuma pengaruh lagi tapi udah pegang kendali langsung gitu. Gimana tuh bentuknya? Bentuk utamanya itu namanya sistem mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Jadi, secara teori nih ya, mandat ini tujuannya mulia, mau ngebimbing wilayah-wilayah bekas Ottoman ini biar bisa merdeka sendiri nantinya. Tapi, ya kalau kita lihat analisisnya Haurani, prakteknya beda. Kepentingan strategis sama ekonomi Inggris dan Prancis itu yang nomor satu. Prancis dapat mandat buat Suriah sama Lebanon, Inggris ke bagian Irak, Palestina sama Transjordan. Udah jelas banget nih pembagian wilayahnya. Ini yang Haurani sebut sebagai puncak dominasi Eropa. Oke. Kepentingan utama mereka apa aja sih yang bikin mereka bikin kebijakan kayak gitu di wilayah mandat ini? Menurut Haurani gimana? Kalau Inggris misalnya ya, mereka itu fokus banget buat ngamanin jalur komunikasi ke India. Ini penting banget buat mereka. Artinya mereka harus kontrol terusan Suez, terus rute-rute udara yang lewat Timur Tengah. Makanya mereka pertahanin tentara di mana-mana, pangkalan militer di Mesir, meskipun Mesir teknisnya bukan mandat ya. Terus di Palestina, Irak, Turk Persia. Nah, mulai juga tuh kepentingan minyak di Irak jadi faktor penting. Oke. Kalau Perancis gimana? Terutama di Suriah, Lebanon, sama wilayah Maghrib kan? Mereka udah kuasai duluan ya? Aljazair, Tunisia, Maroko, itu... Iya, di Suriah sama Lebanon, Prancis lihat mandat itu kayak, penegasan posisi strategis mereka lah di Mediterania Timur. Selain itu, ya nerusin kepentingan ekonomi sama budaya yang udah lama ada. Nah, di Maghrib, yang emang udah di bawah Prancis sebelum perang, periode ini malah kuasanya makin kenceng. Hurani catat tuh gimana Prancis aktif banget dorong pemukim Eropa datang lagi setelah perang. Tanah-tanah terbaik dikasih ke kolons, pemukim Eropa itu. Terus ekonomi wilayah ini makin diintegrasiin ke sistem Prancis, nyambung sampai Afrika Barat. Nah, ini nih, situasi di Palestina kayaknya paling unik ya, gara-gara ada komitmen Inggris ke Zionisme itu. Gimana Hurani gambarin kerumitannya? Wah, itu rumit banget. Mandat Inggris di Palestina itu secara eksplisit nyantumin deklarasi Balfour 1917. Isinya kan janji dukungan buat bikin tanah air nasional Yahudi di sana. Haurani bilang, meskipun udah ada penolakan dari Ottoman sebelumnya, terus penduduk Arab juga udah mulai khawatir, imigrasi Yahudi itu udah naik signifikan loh sebelum perang. Nah, pasca perang mandat ini kan kayak ngasih legitimasi ya buat tujuan Zionis. Imigrasi makin terorganisir, makin banyak. Ini yang mengubah demografi dan bikin ketegangan makin panas terus sepanjang periode ini sampai 1939. Oke, nah ngadepin dominasi Eropa yang sekuat ini, gimana respons masyarakat setempat? Apa mereka pasrah aja atau muncul perlawanan baru, adaptasi baru? Paradoks gitu ya, malah nyemai benih perlawanannya sendiri. Salah satu perkembangan kunci itu munculnya kita sebutnya, elit pribumi baru. Mereka ini hasil dari perubahan sosial ekonomi sebelumnya yang sekarang nemuin posisi sama aspirasi baru di bawah aturan kolonial. Elit baru ini siapa aja? Apa mereka kompak gitu?
Macem-macem sih, ada para pemilik tanah luas yang posisinya seringkali malah makin kuat karena pertanian nyambung ke pasar dunia, terus ada pedagang yang main di jaringan perdagangan internasional di kota-kota pelabuhan itu. Nah, yang penting juga muncul kaum terpelajar modern, lulusan sekolah gaya Eropa, entah yang dibikin pemerintah reformis dulu, atau sekolah misi asing. Mereka nggak selalu satu suara, tapi seringkali aspirasi mereka ketemu, sama-sama nggak suka kontrol asing. Menarik, menarik. Jadi ada basis ekonomi sama basis intelektualnya ya. Terus peran spesifik mereka gimana dalam merespon kekuasaan Eropa ini? Kalau pemilik tanah sama pedagang jelas ya, ada kepentingan ekonomi. Di Mesir, Haurani kasih contoh tuh, Bank Misr didiriin tahun 1920 sama pemodal Mesir. Ini upaya buat bangun kemandirian ekonomi nasional. Di sisi lain, kaum terpelajar ini yang jumlahnya makin banyak meskipun sekolah tinggi masih susah ya, mereka jadi motor utama gerakan nasionalis. Mereka ngisi posisi-posisi baru di birokrasi yang dibikin negara kolonial, tapi seringnya di posisi bawah. Mereka pengen kerjaan, pengen pengaruh politik, dan lihat kontrol asing itu penghalang utama. Nah, mereka inilah yang kemudian bikin partai-partai politik modern itu ya? Tepat sekali. Kaum terpelajar ini yang mimpin dan menyuarakan tuntutan nasionalis lewat partai-partai baru. Aurani contohin Partai Wafd di Mesir dipimpin Saad Zahlul, itu berhasil banget bangun massa luas pasca Perang Dunia Pertama. Di Tunisia muncul Neo Destur di bawah Habib Bourguiba. Dia pengacara muda lulusan Prancis, tapi bisa galang dukungan sampai ke pelosok. Gerakan-gerakan ini, ya meskipun dipimpin elit terdidik, seringkali berhasil mobilisasi sentimen rakyat yang lebih luas buat lawan penjajahan. Lalu gimana strategi Eropa ngadapin gelombang nasionalisme ini? Apa mereka kaku aja atau ada kompromi gitu? Strateginya beda-beda. Analisis Haurani nunjukin Inggris itu cenderung lebih pragmatis ya dibanding Prancis. Inggris coba lindungi kepentingan inti mereka, terutama jalur komunikasi sama pangkalan militer, lewat negosiasi bikin perjanjian sama kelompok nasionalis yang dianggap moderat. Mereka mau kasih kemerdekaan formal atau otonomi pemerintahan dalam negeri yang lebih luas, asal kontrol strategisnya tetap di tangan mereka. Contohnya perjanjian Inggris-Irak 1930 sama perjanjian Inggris-Mesir 1936. Kenapa Prancis kelihatan lebih ogah ya? Terutama di Maghrib, bahkan di Suriah, Lebanon juga. Populasi pemukim Eropa, colons, itu besar banget. Dan pengaruh politiknya kuat di Aljazair sama Tunisia. Lobby mereka di Paris kuat banget, dan mereka menentang keras segala macam konsesi buat nasionalis Arab atau Berber. Bahkan di Suriah sama Lebanon, pas pemerintah Front Populer Prancis sempat negosiasi perjanjian kemerdekaan, tahun 1936, lobby-lobby kuat di Paris akhirnya berhasil gagalin ratifikasinya. Jadi nggak jadi. Waduh, ini bikin posisi Inggris di Palestina jadi makin sulit dong ya. Kejepit antara janji ke Zionis sama tekanan nasionalis Arab. Betul banget. Dilema Inggris di Palestina itu makin parah sepanjang periode ini. Kata Hurani, naiknya Nazi di Jerman tahun 1930-an itu ningkatin tekanan dari komunitas Yahudi Eropa sama Amerika buat buka imigrasi selebar-lebarnya ke Palestina. Ini makin mengubah keseimbangan demografi, terus memicu perlawanan Arab yang lebih terorganisir, lebih keras. Puncaknya itu pemberontakan Arab tahun 1936-1939. Inggris coba cari jalan keluar tuh. Pertama usulin pembagian wilayah, Komisi Peel 1937, tapi ditolak dua pihak. Terus, tahun 1939 mereka keluarin buku putih. Isinya membatasin imigrasi Yahudi sama pembelian tanah, terus janjiin negara Palestina merdeka 10 tahun lagi dengan jaminan buat minoritas Yahudi. Ini agak menenangin Arab sedikit, tapi ditolak keras sama Zionis. Ya udah, konflik ini membara terus, gak ada solusi pas Perang Dunia Kedua mulai. Oke. Nah, di balik semua politik tingkat tinggi sama perjuangan nasionalis ini, kehidupan sehari-hari masyarakat pasti berubah besar juga kan? Gimana Aurani lukiskan transformasi sosialnya, terutama di kota-kota? Wah, perubahannya dalam banget kata Aurani. Salah satu yang paling kelihatan itu urbanisasi yang cepatnya luar biasa. Jadi ada kelebihan penduduk di desa, ini hasil dari peningkatan produksi pertanian yang terbatas, tapi angka kematian turun karena sanitasi membaik, terus penyakit kayak wabah pes sama kolera bisa dikontrol. Nah, arus orang pindah dari desa ke kota ini bukan cuma ngisi populasi, tapi benar-benar bikin kota jadi gede banget secara dramatis. Seberapa besar sih perubahannya? Ada contohnya? Aurani kasih contoh Kairo. Populasinya lonjak dari sekitar 800.000 tahun 1917 jadi 1,3 juta tahun 1937. Gede banget kan? Proporsi penduduk Mesir yang tinggal di kota besar itu naik signifikan.
Kota-kota pelabuhan kayak Beirut, Alexandria, Casablanca jadi magnet utama karena nyambung ke ekonomi global. Tapi kota-kota di pedalaman yang strategis kayak Damaskus sama Baghdad juga tumbuh cepat. Kota-kota ini masih kayak dulu nggak sih karakter tradisionalnya? Justru itu terjadi pergeseran fisik yang mencolok banget. Di luar Madinah atau kota tua yang bersejarah, itu tumbuh kawasan-kawasan baru yang beda banget. Ada distrik modern dengan villa-villa megah buat orang kaya baru, terus blok-blok apartemen buat kelas menengah yang lagi tumbuh. Nah, di pinggiran muncul bidon fields, kampung kumuh gitu, tempat para pendatang dari desa tinggal. Seringnya dekat kawasan industri atau bengkel baru. Hurani contohin Kairo itu tumbuhnya ke arah barat ke Sungai Nil. Kalau di Casablanca, kawasan miskin tumbuh ngelilingin zona industri. Perubahan fisik ini pasti bawa gaya hidup baru juga dong ya? Tentu saja, analisis Haurani nunjukin nyebarnya fasilitas modern di tahun 1920-an sama 1930-an. Kayak air ledeng, sistem pembuangan limbah, listrik, telepon, itu mulai ada di kawasan baru perkotaan. Transportasi juga revolusi. Tram listrik nyambungin pusat kota sama pinggiran baru. Yang paling dramatis nih, kata Haurani, gurun itu ditaklukkan sama mobil. Layanan taksi reguler muncul tahun 1920-an nyambungin kota kayak Damaskus atau Yerusalem ke Baghdad. Waktu tempuh yang tadinya berminggu-minggu jadi kurang dari sehari. Bayangin coba dampaknya. Luar biasa. Kalau ruang sosial sama budaya di kota di mana? Ada perubahan? Muncul tempat-tempat rekreasi baru dan jadi populer, kafe, restoran, dan terutama bioskop. Perempuan dari kalangan atas sama menengah mulai sedikit lebih kelihatan di ruang publik, meskipun ya masih terbatas banget. Aurani kasih contoh, perempuan kelas atas Kairo bisa nonton teater Eropa, tapi masih dari balik tirai tipis di balkon gitu. Perubahan juga masuk ke rumah. Furnitur gaya Eropa kayak kursi, meja mulai gantiin duduk di lantai. Jendela mulai ngadap ke jalan, nggak cuma ke halaman dalam. Wah, semua perubahan sosial sama tekanan politik ini jelas bikin gejolak juga ya di dunia gagasan. Gimana Aurani lihat dinamika intelektual sama ideologisnya di masa ini? Ini masa yang subur banget buat ide-ide baru nyebar. Didorong sama percetakan yang makin luas, terutama di pusat kayak Kairo sama Beirut. Terus pers juga berkembang, koran, majalah. Lahirlah bentuk-bentuk sastra modern pakai bahasa Arab. Genre baru kayak drama, cerita pendek, novel mulai dipakai penulis. Nggak cuma buat hiburan, tapi juga buat kritik sosial atau ngegali dilema individu di tengah perubahan zaman. Hurani nyebut penulis Mesir kayak Mahmud Taimur sama Yahya Haki. Karya mereka itu ngangkat isu kemiskinan, benturan generasi, dampak gaya hidup barat. Kalau puisi gimana? Kan tradisinya kuat banget tuh. Puisi juga nggak diam aja, tokoh kayak Halil Mutran sama Hafiz Ibrahim meskipun masih pakai bentuk klasik, mulai pakai puisi buat ekspresiin tema-tema zaman sekarang, perasaan pribadi yang lebih kompleks. Yang menarik itu Ahmad Shauqi di Mesir, setelah patronnya Khedive jatuh, dia muncul lagi tahun 1920-an jadi penyair nasionalis Mesir. Dia gali kebesaran masa lalu Firaun, ini terinspirasi juga sama penemuan makam Tutankhamen tahun 1922. Di sisi lain, ada juga suara pemberontakan romantis kayak penyair Tunisia Abul Qasim Al-Shabi yang nentang kakunya tradisi. Fokus ke identitas Firaun sama nasionalis Mesir ini menarik ya. Beda dong sama gagasan nasionalisme Arab yang lebih luas. Aurani bedainnya dengan jelas. Nasionalisme Mesir itu punya ciri khas sendiri. Mereka nekenin kesinambungan sejarah Mesir dari zaman Firaun yang beda dari identitas Arab, Islam, atau Ottoman. Sementara itu, nasionalisme Arab yang akarnya udah ada sebelum perang ya, sebagai reaksi ke kebijakan Turkifikasi Ottoman, itu terus berkembang, malah diperkuat sama pengalaman bareng di bawah mandat Eropa. Perjuangan lawan Inggris sama Prancis itu numbuhin kesadaran soal bangsa Arab yang disatuin bahasa sama sejarah. Tapi Aurani juga catat di periode ini loyalitas utama itu seringnya masih lokal atau regional. Pan-Arabisme itu lebih ke sentimen aja, belum jadi program politik yang rapi. Oke. Nah, di tengah arus deras nasionalisme ini, baik yang lokal maupun pan-Arab, terus pengaruh gagasan Barat, gimana posisi Islam di lanskap ideologi yang berubah ini? Islam tetap jadi kekuatan yang signifikan banget, tapi posisinya jadi kompleks. Di satu sisi, Haurani nunjukin ada proses sekularisasi hukum.
Di banyak negara hukum pidana, perdata, komersial mulai niru model Eropa. Jadi otoritas pengadilan syariah makin terbatas. Cuma ngurusin status personal aja kayak nikah, cerai, warisan. Ini nyiptain yang disebut Haurani dualisme sistem hukum dan pendidikan. Soalnya sekolah agama tradisional jalan bareng sama sekolah model barat. Tapi di sisi lain, Islam nggak hilang gitu aja kan dari ruang publik atau politik. Sama sekali nggak, justru muncul bentuk-bentuk kebangkitan Islam yang baru dan modern. Gerakan modernisme Islam yang dirintis tokoh kayak Muhammad Abduh di akhir abad 19 itu masih ada pengaruhnya. Tapi, yang penting banget juga, muncul gerakan revivalis yang lebih fundamentalis, lebih terorganisir. Contoh paling jelas itu Ikhwanul Muslimin didiriin Hasan al-Banna di Mesir tahun 1928. Haurani gambarin Ikhwan itu bukan cuma partai politik, tapi kayak upaya nanemin jiwa baru di jantung bangsa lewat Al-Quran. Mereka nyeruin penerapan Islam total dalam hidup, termasuk pemerintahan, dan nuntut merdeka dari penjajah. Gerakan serupa yang nekenin pemurnian ajaran Islam sama bahasa Arab juga muncul di tempat lain. Kayak Asosiasi Ulama Aljazair yang didiriin Ben Badis tahun 1931 buat lawan dominasi budaya Prancis. Ini nunjukin kalau Islam tetap jadi sumber identitas yang kuat, kerangka mobilisasi yang efektif, baik buat dukung atau lawan tatanan yang ada, sambil beradaptasi sama konteks modern. Terakhir nih, soal isu perempuan yang tadi kita singgung sedikit, apa nasionalisme sama modernisasi bawa perubahan signifikan buat posisi mereka di periode ini? Haurani catat ada beberapa kemajuan ya, terutama didorong cita-cita nasionalis sama akses yang sedikit lebih luas ke pendidikan modern, khususnya lewat sekolah misi. Perempuan mulai lebih kelihatan di ruang publik di beberapa kota besar. Ada juga yang ikut aktivitas politik, misalnya demo Wafd di Mesir atau perlawanan di Palestina. Tapi Haurani juga garis bawahi, perubahan status hukum perempuan secara umum masih terbatas banget. Kemajuan paling kelihatan itu di Mesir, Lebanon, sama Palestina. Di wilayah lain kayak Maroko, Sudan, atau Semenanjung Arabia, perubahan buat perempuan masih minim banget di periode sebelum 1939 ini. Jadi, periode 1914-1939 ini, kalau kita lihat dari kacamata Haurani, benar-benar era yang paradoks ya. Puncak kekuasaan Eropa yang nggak tertandingi. Tapi di saat yang sama, periode ini juga nyaksiin penanaman benih-benih perlawanan. Terus terbentuknya elit-elit baru, transformasi sosial yang cepat, dan munculnya ideologi-ideologi modern, entah itu nasionalisme sekuler atau Islamis, yang bakal ngebentuk abad ke-20 di dunia Arab. Tepat sekali. Haurani nunjukin betapa rumitnya interaksi antara tekanan eksternal yang gede banget dari Eropa sama respons internal yang dinamis lewat adaptasi, perlawanan, pembentukan identitas baru, perubahan sosial ekonomi. Warisan dari periode ini kerasa banget loh, terutama dalam bentuk dualisme yang tercipta. Antara hukum sekuler sama hukum agama, pendidikan modern sama tradisional, antara identitas lokal yang kuat sama sentimen persatuan Arab, terus peran Islam yang terus dinegosiasiin dalam negara modern. Lalu, apa artinya semua ini buat kita memahami wilayah ini sekarang? Mungkin ada satu pemikiran akhir buat kita renungkan? Satu hal yang mungkin bisa kita tarik ya dari analisis Haurani soal periode ini, itu gimana pola interaksi antara kekuatan eksternal sama dinamika internal, terus ketegangan akibat dualisme yang lahir di era ini, itu kayak terus berulang dan ngebentuk sejarah dunia Arab ke depannya. Warisan kayak institusi negara yang dibentuk di bawah mandat, batas wilayah yang seringkali aneh, elit yang lahir dari sistem kolonial, terus berbagai visi yang saingan soal identitas nasional, agama, regional, dan arah masa depan, semua ini akarnya kuat di periode puncak kekuatan Eropa ini, dan terus bergema dalam tantangan dan pencarian stabilitas serta identitas di kawasan ini sampai sekarang. Sebuah refleksi yang dalam sekali. Terima kasih sudah nemenin kami membongkar periode krusial ini berdasarkan pandangan Albert Haurani. Semoga penelusuran ini bermanfaat buat Anda semua. Teruslah menggali sumber-sumber pengetahuan.